Sare, wali Mas Sare. Bab 3583. Namaku Lightning. Mendengar ini, Chen Jie tertegun dan berteriak, Apakah kamu baru saja membicarakan tentang itu? Murid Dong Tianting mengangguk dan berkata, itu pasti dia. Chen Jie mengutuk secara diam-diam. Jika dia tahu bahwa bos krayon itu adalah Ye Chong, dia akan membunuhnya dengan cara apapun. Faktanya, Chen Jie awalnya ingin membunuh orang yang berhias sama seperti dirinya ini. Jika murid Dong Tianting tidak muncul, Ye Chong mungkin sudah mati. Memikirkan hal ini, Chen Jie sangat kesal, tapi sekarang sudah terlambat untuk mengejarnya. Setelah sekian lama, saya tidak lagi tahu kemana perginya Ye Chong. Wajah Chen Jie muram dan dia menyalahkan seluruh energinya pada murid-murid ini. Ada niat membunuh yang kuat di matanya. Wang Ye diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk. Dan murid-murid dari pengadilan surgawi timur, yang berdiri di belakang Wang Ye, sangat ketakutan oleh saudari Chen sehingga tubuh mereka sedikit gemetar, dan wajah mereka penuh ketakutan. Dasar sampah, suara Chen Jie rendah dan penuh amarah. Kaulah yang menyebabkan Ye Chong melarikan diri. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Para murid saling memandang dengan sangat panik di wajah mereka. Salah satu murid, dengan wajah pucat dan bibir gemetar, berkata, Tuan Chen, kami benar-benar tidak tahu. Kami mengira Anda adalah Ye Chong. Sebelum dia selesai berbicara, dia jatuh ke tanah dan berteriak. Semua murid menundukkan kepala, dahi mereka dipenuhi keringat dingin. Suara seseorang berlinang air mata. Memohon, maaf, Tuan Chen, kami salah. Mohon maafkan kami. Chen Jie menatap mereka dengan dingin. Dengan senyuman kejam di bibirnya, aku akan mengampunimu. Lalu siapa yang akan memberiku penjelasan? Tubuh banyak murid gemetar lebih hebat lagi, dan wajah mereka penuh dengan keputusasaan. Pada saat ini, seorang murid tiba-tiba teringat sesuatu. Matanya berbinar dan dia berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Chen, kita bisa mencari pria gendut itu. Dia mungkin tahu keberadaan Ye Chong. Jejak ketertarikan muncul di mata Chen Jie, dan dia berkata dengan dingin, pria gendut apa? Mengapa kamu tidak pergi dan menangkapnya? Beberapa murid pengadilan surgawi timur merasa lega. Mereka langsung bertindak dan kembali ke lingkungan sekitar untuk mencari Fatih. Tak lama kemudian, mereka menangkap pria gendut itu. Melihat pria gendut saat ini, wajahnya yang gemuk pucat, tubuhnya gemetar terus-menerus, dan wajahnya penuh penyesalan dan ketakutan. Dia tidak menyangka akan ditangkap oleh sekelompok orang ini lagi. Apakah kamu belum meminta maaf? Apakah orang-orang ini akan membunuhmu? Sekarang saya benar-benar menangis setiap hari dan mengeluh bahwa bumi dan bumi tidak berfungsi. Jika saya tahu lebih baik, saya tidak akan memprovokasi Ye Chong.
Pria gendut itu dibawa ke Chen Jie seperti babi yang menunggu untuk disembelih. Chen Jie melirik pria gendut yang hendak buang air kecil karena ketakutan. Matanya setajam pisau tajam, dan bertanya, "Kemana Ye Chong pergi?" Bibir pria gendut itu bergetar, dan terdengar tangisan dalam suaranya. Itu benar-benar karena Ye Chong. Aku tidak tahu. Aku tidak mengenalnya. Chen Jie mendengus dingin dan berkata, "Kalau begitu kamu bisa mati." Pria gendut itu berkata dengan cepat, Tidak. Mungkin kematianlah yang merangsang IQ Fatih." Dia tiba-tiba berkata, Saya ingat, Ye Chong mengatakan bahwa mereka pergi ke pegunungan Tandus di barat. Saya benar-benar tidak tahu sisanya. Mohon maafkan saya." Setelah mendengar ini, alis Chen Jie berkerut, dan tatapan tajam muncul di matanya. "Pegunungan Tandus di barat, oke. Kalian segera ikuti aku ke pegunungan Tandus di barat. Kita akan membunuh bajingan ini hari ini." Wang Ye dan beberapa murid Dong Tianting mengangguk satu demi satu. Wajah mereka pucat dan mereka tidak berani melanggar perintah Chen Jie, jadi mereka tidak punya pilihan selain setuju. Setelah itu, Chen Jie dan orang-orang dari Dong Tianting menghilang ke dalam kegelapan seperti bayangan. Sosok mereka dengan cepat menghilang di malam hari. Hanya seorang pria gemuk yang tersisa, duduk terpuruk di tempat dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Tanpa disadari, arus hangat mengalir dari tubuh bagian bawahnya, yang membuatnya kencing ketakutan. Di sisi lain, Ye Chong dan Qiu Xiaoxue keluar dari lingkungan itu, menemukan sudut, dan melepas pakaian mereka. Terlihat bahwa Qiu Xiaoxue masih sedikit enggan untuk pergi. Kedua orang itu naik taksi di jalan dan bersiap untuk bergegas ke kuil Silin secepat mungkin. Malam menyelimuti kota, dan lampu neon di kedua sisi jalan bersinar dengan cahaya warna-warni, terpantul di jendela mobil. Taksi melaju di jalan-jalan yang sibuk. Tidak banyak lalu lintas di jalanan pada malam hari, dan sesekali beberapa mobil lewat, membuat orang merasa sedikit gugup. Udara di dalam mobil dipenuhi aroma parfum yang samar. Ye Chong dan Qiu Xiaoxue sedang duduk di kursi belakang, hati mereka dipenuhi semangat. "Sopir, bisakah kamu cepat?" Ye Chong tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak. "Kamu tahu, jika murid Dong Tianting dan bos krayon pembunuh mengejar mereka, mereka tidak akan bisa melarikan diri hanya dengan satu mobil." Namun sang pengemudi tidak menganggapnya serius dan berkata perlahan, "Saudaraku, jangan khawatir, keselamatan adalah yang utama." Ye Chong mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa lagi. Meski cemas, ini sudah merupakan cara tercepat. Qiu Xiaoxue mendengus dan menatap Ye Chong. Artinya sepertinya mengatakan, "Lihat penampilanku." Kemudian, Qiu Xiaoxue tiba-tiba menutupi perutnya. Wajahnya sedikit berubah. Dan kemudian dia berkata, "Tidak, sepertinya aku makan terlalu cepat sekarang, dan perutku sakit." Apa yang harus kita lakukan?" Ye Chong bertanya. "Tidak,
Aku tidak tahan lagi, aku harus menarik mobilnya. Sopir yang tadi sedang santai tiba-tiba masuk dengan gugup. Aku pergi, gadis kecil, kamu tidak bisa. Sopir itu berkata dengan tergesa-gesa, tolong tahan. Aku akan mencoba yang terbaik, tapi sepertinya itu tidak akan berhasil. Ketika pengemudi mendengar ini, apa yang dia pikirkan? Matanya langsung melebar, dan dia menginjak pedal gas. Alhasil, taksi itu seketika seperti roket yang tersulut dan nyaris terbang. Mobil itu terbang hampir mendekati tanah di jalan, dan suara ban yang bergesekan dengan tanah terdengar sangat keras di langit malam. Wow, seru Qiu Xiaosui sambil memegang erat sandaran tangan kursi, wajahnya penuh ketakutan dan kegembiraan. Tuan pengemudi, keahlianmu cukup bagus. Melihat pengemudi itu bisa mengemudi begitu cepat, Ye Chong pun memujinya. Haha, nama petirku tidak dipanggil sembarangan, jawab sang supir dengan bangga sambil menatap ke depan dengan saksama. Petir, nama ini sangat cocok. Ye Chong dan Qiu Xiaosui saling memandang dan tiba-tiba teringat akan kemalasan. Qiu Xiaosui juga menutup mulutnya dan tersenyum. Biar ku beritahu, aku sudah tua sekarang. Saat aku masih muda, aku bisa mengemudi lebih cepat dari kilat, kata pengemudi itu dengan bangga sambil melirik ke kaca spion dari sudut matanya. Melihat ekspresi kagum kedua penumpang tersebut, saya semakin merasa bangga. Taksi itu melaju kencang di jalan, dan bangunan-bangunan di pinggir jalan dengan cepat menghilang dari pandangan mereka, seolah-olah waktu semakin cepat pada saat ini. Kali ini, mereka mungkin tidak akan bisa mengejar ketinggalan, pikir Ye Chong. Jalanan di malam hari terlihat sangat menawan, dengan lampu berkelap-kelip dan berubah menjadi seberkas cahaya. Ini cepat, tapi hati-hati, melihat kecepatan ini, Qiu Xiaosui tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan cemas. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkanmu menarikku ke dalam mobilku. Maksudku, aku tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi padamu. Sopir itu tersenyum canggung. 10 menit kemudian, taksi berhenti di kaki Gunung Tandus Kuil Silin. Bersambung.